Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Treble-nya kurang mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah. Karena setiap kejadian, setiap yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi dengan izin Allah dan semuanya ada hikmahnya. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa melakukan percepatan. Tahu percepatan? Perubahan, kecepatan, persatuan waktu. Kalau kecepatan konstan, kalau percepatan berubah terus. Jadi salah satu konsep unggul itu adalah percepatan. Waktu sama, isi beda, itu intinya. Kita merdeka tahun 45, Singapura merdeka tahun 65 kalau tidak salah ya. Mereka terus melakukan percepatan sehingga dalam beberapa urusan duniawi mereka lebih cepat. Saya dengar dulu Petronas belajar dari Pertamina dan mereka terus mengadakan percepatan. Kelihatannya mereka melaju terus. Nah, perubahan kecepatan persatuan waktu. Mungkin begini ilustrasinya. Start sama-sama. Ada yang sudah konstan 60 km per jam. Ini udah maju, tapi ada yang baru mulai. Tapi dia melakukan percepatan. Pelan, makin lama makin cepat, kesusul tidak? Nah, sama di zaman jahiliyah juga begitu. Rasulullah SAW, salah satu sunnah Rasulullah adalah percepatan, melakukan perubahan setiap waktu. Karena waktunya sama, Indonesia sama, Singapura, Singaparna sama, Chicago, Cicadas sama, LA, Lenteng Agung, Los Angeles sama. Bintang kelas sama, 24 jam sehari. Yang tidak naik kelas juga sama. Yang hafal Quran 24 jam ternyata sehari. Kita yang nggak hafal-hafal 30 jam ya. Sama 24 jam sehari. Tinggal bagaimana melakukan percepatan. Ahli takwa, ahli maksiat sama. Jadi kata kuncinya adalah waktunya sama, isinya beda. Contoh, yang tahajud atau tidak, sama malamnya, persis sama. Ada yang tahajud, ada yang tidak. Yang tahajud, dia dapat sesuatu dari malam itu, digugurkan dosa. Jadi pas paginya sama tuh dia udah habis dosa. Doanya diijabah, dirubah takdirnya ke takdir yang baik. Waktu sama, isi beda. Nih sholat subuh. Ada yang sholat di rumah, ada yang tidak sholat, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat jamaah, ada yang sholat di masjid, persis sama waktunya nih. Tapi hasilnya beda. Yang sholat jamaah di masjid, dia sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Yang sholat sendiri satu saja. Asli. Kadang-kadang ada AA itu. AA yang di atas itu bicaranya agak lambat. Sampai di mana tadi? Apa? Nih sekarang, tadi sholat subuh beda aja udah ganti tuh. Tak, waktunya sama, isinya beda. Pahalanya lebih banyak. Terus, nih kita belajar nih ya. Ini saat yang sama, ada yang ngorok,
ada yang pulas, ada yang hanya mendengar, ada yang mendengarkan. Beda, mendengar dengan mendengarkan beda. Kalau mendengar itu telinga, kalau mendengarkan sudah pakai akal, pakai pemikiran. Ini waktunya sama, yang nonton TV ada, tergantung apa yang ditonton, persis waktunya sama, tapi hasilnya beda. Siapa yang paling serius belajar, Allah kasih lebih mengerti menghadapi hidup ini. Jadi nggak bisa nyalahkan waktu, tapi bagaimana kita mengisi waktu. Sepakat? Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali, wal asr wal laili wan nahar wasyamsi waduha. Sumpah Allah berkali-kali tentang waktu. Saking pentingnya bagi manusia mengisi waktu. Nah, setiap waktu itu harus menjadi perubahan kecepatan. Dalam apa? 4. Kan ini sudah dibahas yang lalu. Dalam apa? 4. 1. Amanu, peningkatan terus kualitas keyakinan ke Allah. Tiap hari tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah mengenal Allah, tambah yakin. Kalau orang udah makin yakin, enteng. Kan ringan beratnya hidup ini tergantung tingkat keyakinan ke Allah. Kalau yakin, ini saya baru mendengar YouTube dari anak-anak Palestina yang menyikapi di jalur Gaza ini kan 2 juta penduduknya dalam 350 km persegi dikepung begitu, hanya ada laut, dan pengungsi Suriah sebagian ke sana dan tenggelam, sehingga di pantai-pantai jalur Gaza itu anak-anak kecil itu bergelimpangan yang meninggal. Apa kata anak-anak Palestina? Dites oleh wartawan. Kalau nanti ada pengungsi dari Suriah, bagaimana ke sini? Wah, kami terima. Ini adalah saudara kami. Tapi nanti bagaimana? Saudara dagangannya nanti jadi susah, pekerjaannya diambil. Loh, kan yang membagikan rezeki adalah Allah. Mantap saja, itu keyakinan. Bagaimana nanti jalur Gaza jadi penuh? Allah Maha Kaya, tidak akan lupa kepada hambanya. Itu anak kecil itu. Bagaimana nanti kalau dia di rumahmu, dia jadi saudara saya. Beliau nanti yang pengungsi itu yang tidur di kasur, saya yang tidur di bawah. Jauh kita ya. Yakin itu membuat ajeg. Makanya tiap hari itu harus nambah apa nih ilmu saya tentang ilmu mengenal Allah. Nambah apa nih ilmu saya tentang bagaimana saya bisa tahu amal yang Allah sukai. Kalau itunya telat, nggak ada percepatan. Kalau nggak yakin ke Allah, ya udah Tuhannya pasti selain Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penilaian, kekaguman, love story, nafsu, syahwat, amarah, menuhankan diri, popularitas, penampilan. Sudah itu saja, nggak ada apa-apanya. Stres aja sehari-hari. Kata Imam Syafi'i, tadi disebutkan kan, bagi orang yang mengharapkan kepada manusia, sangat berharap ke manusia, pasti Allah akan menimpakan kepedihan di hatinya. Karena Allah cemburu. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi, melindungi, menjamin, tapi hatinya ke makhluk. Kenapa ditimpakan kepedihan? Supaya kembali ke Allah. Makanya yang pedih-pedih teh, gitulah. Berharapnya kepada selain Allah. So tuh jadi jangan love story too much. Bener gitu? I love you all. No way man. You say you love me all, that's mean you are musyrikin. Tidak perlu all out ke manusia ya. A little bit. 2, apa yang harus kita lakukan dalam waktu kita? Percepatan apa? Percepatan apa? Amal.
Jadi keuntungan kita itu adalah kalau waktu kita jadi amal soleh. Cari terus ilmu supaya setiap pergerakan kita jadi amal. Minum jadi amal. Coba ya. Allahumma bagaimana? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ternyata ini dalilnya, hadisnya Hasan ini. Kalau kita memohonkan ampunan, setiap muslim yang dimohonkan ampunan itu satu kebaikan. Umat Islam sekarang 1,5 miliar yang hidup. Setiap kali kita doa itu, kita dapat 1,5 miliar kebaikan. Jadi pengen ngedoa terus ya, saya juga lumayan paginya 1,5 miliar. Tapi jangan ngebayangin pahalanya. Bayangkan saudara kita mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang hidup, yang wafat diampuni Allah. Itu kalau udah tahu ilmu jadi amal. Benar? Makanya kalau kita tidak serius pakai target, kita jadi kemana aja pikirannya. Waktu cuma terbatas. Jadi waktu kita itu untuk apa? Jangan mengurangi amal saya, hadirin. Kalau jengkel saya jadi beramalnya kurang. Jadi perlukah kita mendengki? Tidak. Kalau dengki habis amal kita. Terbakar seperti api membakar kayu. Nah, supaya amal kita berkualitas, kita harus belajar banyak. Tolong bacakan Ustaz Yu'til Hikmata Man Yasha. Tes Quran surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tuh, makanya doanya bagaimana yang harus kita panjatkan? Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Minta dibukakan hikmah. Ini saya dapat kiriman dari sahabat saya dari Melbourne, dari Australia. Waduh, foto Agim juga ada nih lagi di TV. Dan ini orang Australia. Hatur nuhunnya. Saya bacakan boleh? Oh, Jepang itu ciptaan Allah. Orang Jepang tidak pesan jadi orang Jepang sebagaimana kita tidak pesan jadi orang Indonesia. Benar? Sebagaimana kucing tidak pesan jadi kucing. Sebetulnya kalau kita dibuat jadi kucing, lagi mengeong sekarang. Begitu. Nyamuk dengan kita juga sama. Sama-sama enggak pesan. Untung kita tidak jadi anak nyamuk. Susah sholatnya. Tapi mereka bertasbih. Satu, apakah Anda tahu tentang anak-anak Jepang? Satu, mereka membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam bersama dengan gurunya. Jadi guru itu bukan bagian nyuruh, tapi sama-sama. Yang saya pahami itu dibersihkannya tuh sampai ke kaki-kaki meja. Takdirnya anak dulu pernah pertukaran pelajar di Jepang. Jadi mereka bersihkan sampai ke kaki-kaki meja itu. Agak beda dengan kita, sekolah itu ya banyak tanda tangan gitu deh. Yang paling nakal tuh ini disimpan di zolim tuh. Merasa ya. Nah, jadi mereka sangat terbiasa. Waktu ditakdirkan dakwah di Jepang, yang pertama kali dicari adalah tempat sampah.
Susah. Sampai ke kampung-kampung, ke gang-gang tuh tempat sampahnya nggak ada, apalagi sampahnya. Karena mereka tertib sekali, ada waktu-waktunya tertentu. Kadang kok bisa kayak gini ya, bersih sampai ke gang-gang itu ya. Dan ketika masuk ke toiletnya, toilet anak SMP ini waktu itu, dilihat, Masya Allah, bersih, rapi dan tertata, semua ada SOP-nya. Jadi kalau sudah ke toilet gitu, ke wastafel, mereka keringkan. Jadi tidak meninggalkan wastafel basah. Mereka keringkan sendiri, masuk ke sini, di sini ada simpennya, ada fotonya di toilet itu. Kalau nyimpen ini di sini, begitulah. Kalau kita fotonya bisa diambil, itulah bahayanya hadirin. Ya saya enggak suudon ya. Memang suka tersinggung juga tuh kalau ada yang ngomong, katanya di luar negeri mah korupsi tuh sembunyi-sembunyi. Ada juga yang korupsinya tuh di kolong meja. Ada juga yang negara satu lagi di atas meja terang-terangan. Kalau di Indonesia dibawa dengan mejanya, itu masalahnya. Kalau dengar gini, kalau dengar seperti ini, langsung di hati kita, saya akan jadi bagian dari perubahan gitu. Bukan hanya bisa ketawa ya, jangan-jangan mejanya ada di rumah kita lagi ya. Dua, setiap warga Jepang yang punya anjing, dia harus punya tas dan tas khusus untuk mengambil kotorannya. Memang begitu, juga lihat, jadi memang enak, lelewak dia, bukan ambil sendiri, nggak boleh meninggalkan. Itu beberapa negara yang lihat juga begitu. Yang ketiga, petugas kebersihan Jepang disebut insinyur kesehatan dan gajinya setara 50 juta per bulan. Dan dalam perekrutannya menjalani tes tertulis dan wawancara. Nah, agak sedikit beda dengan kita ya. Kasihan di tempat kita, petugas kebersihan tuh udah resiko kesehatannya berat, kotor, tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai di beberapa tempat ya. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mereka sering terkena gempa bumi. Tapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Memang sejujurnya ya, kepahitan itu lebih membuat orang struggle. Bahasa Inggris hadirin. Sebetulnya saya kurang tahu artinya struggle itu apa, Pak? Hah? Benar? Kan? Berjuang, benar? Saya cuman kelihatan struggle gitu, jadi asa enakeun. Jadi orang-orang yang dalam kepahitan, perhatikan anak-anak jalanan itu ya, yang suka di pinggir jalan, yang jualan itu tahan panas, tahan hujan, jualan ini ya yang tidak seberapa ininya kulit. Saya nggak kebayang itu anak-anak cengeng tuh, bandingkan dengan anak mami di rumah, yang bangunannya digotong, suapin, makan semuanya, gawengkan ke sini, kursi ditarik, mau sekolah sepatunya diiketin, digendong, masukin mobil pintunya dibuka, nyebrang dituntun. Bisa apa dia ya? Kan? Bisa jadi beban. Makanya sayang anak tuh persulit. Struggle itu berjuang, fighting spirit mungkin itu ya. Terus kan, jadi makanya di Darul Tauhid ini juga tidak dibuat fasilitas yang bagus mewah selain masjid ya. Kalau masjid ini kita yang terbaik, tapi kalau asrama-asrama santri proporsional. Bahkan kami sedang merencanakan di Eko Pesantren tuh asramanya tuh agak goyang, Pak. Jadi dia selalu berzikir ya. Oh iya, kalau terancam orang zikirnya kuat, Pak. Dulu ini cerita masa lalu sedikit boleh ya, zaman centil ya. Kan sempat latihan terjun payung di Kopassus. Itu saat yang paling kuat zikirnya itu. Karena di atas nggak ada yang nolong, Pak. Gatot Kaca bohong ya, Superman bohong. Cuman Allah saja.
Dan betul Pak, ketika ya takdirnya loncatkan dari 10.000 feet, wah udah nggak ada lagi yang dipikir, tolong ya Allah. Pas berai sudah kebuka tuh, kan sendirian di atas, angin kencang, dilihat ke bawah juga danau di sana. Aduh, dia turun ke mana ya? Nggak ada lagi tuh yang dipikirkan selain zikir, azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada cemas. Sieun putus, sieun kuncup, takut masuk ke danau. Tapi orang-orang kagum tuh, para tentara-tentara kagum. Gimana mendaratnya? Selalu tepat. Berkali-kali dia paling meleset dikit, nggak pernah ke sungai, nggak pernah ke gunung, tepat aja. Ini saya rahasiakan sampai sekarang ya. Ini mengagumkan bagi tentara-tentara. Iya, lain tentara ya nggak, bukan penerjun, tapi kenapa selalu dekat dengan area pendaratan? Oh, tentara asli juga pada kemana-mana. Ini kita aja ya. Jadi kaki saya itu diikat tali rapia, pakai tali rapia gini dari atas. Nah di bawah pelatih neropong. Oh itu Agim, kan terjunnya banyak. Pas dilihat, oh itu Agim. Nah di sini saya dibekelin handy toki, ya sesupin ini. Tarik kanan, kiri, jadi tepat, itu rahasianya. Yang lain mah nggak ada handy toki, kecemplung sana, kedebut situ. Itu teh pertolongan Allah, hadirin. Allah yang mengilhamkan kepada pelatih, pinjemin Agim handy toki bisa hanyut ya. Oh iya, kita harus tahu itu pertolongan Allah ya. Tapi betul-betul terancam itu membuat zikir makin kuat. Beneran ini hadirin. Nah, siswa Jepang dari tahun pertama sampai tahun ke-6 primer harus belajar etika berurusan dengan orang-orang. Jadi akhlak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya kalau di Jepang yang itu apa tuh? Yang di tol tuh berdiri tuh, ngasih kembalian tuh begini. Kalau di kita yang ngasihnya begini tuh biasanya para manajer yang ngasih kartu nama ya kan. Di Jepang mah enggak, yang ngasih kembalian begitu. Dan jaga pandangan ya. Duduk dengan lawan jenis juga gini saja. Ini hal-hal positifnya. Siswa Jepang sampai kelas 6 belajar etika terus. Baris, disiplin, tanggung jawab, jujur, itu menjadi hal yang penting. Kita SD berapa tahun? SMP, SMA, jumlah sudah bisa buang sampah pada tempatnya? Enggak tuh. 12 tahun belajar, di mana aja sesuka dia. Buang. Kuliah 5 tahun. Ini di sini daerah mahasiswa. Silahkan lihat. Buang sampah sembarangan. Itu 17 tahun belajar. Parkir sembarangan. Udah jelas jalan sempit. Parkir sesukanya aja. Tenang, ini Ramadan, tenang. Kenapa yang gini-gini aja nggak bisa? Ini teh meledak hadirin. Saya suka sedih. Ini teh kenapa nggak bisa? Dan jangan jauh-jauh. Kadang di pesantren juga gitu. Ngapalin Quran, bagus sekali. Tapi berantakan. Gimana? Ada toilet. Dulu pernah datang ke sebuah tempat gitu ya. Masuk ke toiletnya. Nggak ada gayung. Ini kan aduh penderitaan. Gimana? Nggak ada, harusnya pengumuman di luar. Nggak ada gayung. Jadi kita prepare benar. Ini mah gayung udah di dalam, teriak, malu ya nggak? Tete pesantren. Ya kan kurang wibawa, gayung. Tulung. Untung Allah Maha menyaksikannya. Di mana langsung nggak ada yang bawa ember, aman, alhamdulillah. Untuk bisa seharian di sana. Hadirin sekalian, kenapa mereka tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah, bisa melakukan itu? Kita yang mayoritas umat Islam di dunia
terbesar. Kadang masjid juga kotor, sekolah Islam kotor, benar? Karena memang pembudayaannya belum maksimal. Ya, di pesantren di sini belajar BRTT. Ulangi, BRTT apa artinya? Yang mantap. Bersih, rapi, tertib, teratur. Teori mah gampang, prakteknya mah tidak sesederhana itu. Harus rajin mengontrol, karena memang latar belakang yang sekolahnya udah beda-beda. Yang di rumahnya super berantakan, berantakannya sedikit tuh udah dianggap rapi, Pak. Padahal masih berantakan untuk yang standar. Dan suka pak kamu apa tuh saling supaya orang lain yang ngerjain, bukan dirinya sendiri. Saling ngandelin dan saling ngadalin lagi ya. Nah, budaya antri belum kita. Kalau apalagi pembagian makanan berusut begitu. Mereka gempa aja udah kena tsunami tetap antri dan tetap mendahulukan yang lain. Nggak antri itu. Suka pengen sekali seperti ini gitu. Takdirnya kemarin di Australia ini di Perth dan di nyetir, Pak. Itu mah saya soleh, Pak. Waktu nyetir di sana asal soleh gitu nyetir. Tenang, lihat kanan. Nunggu sampai rada sepi baru keluar. Lampu ge, Pak. Kalau sebelum kuning teh udah hampir direm. Kita kan kuning tanda kejantanan, ya enggak? Beneran, karena mas soleh tadi lagi nyetir ya enggak, klakson kayak diusap nggak berani mencet. Pelan, di mana-mana lihat itu tanda kecepatan 60, presisi, nggak berani itu lebih. Katanya dendanya besar, dan walaupun pakai SIM-nya SIM Indonesia, kalau melanggar diberi, hadirin, dikejar itu sampai ke Indonesia juga ditagih. Ada tuh orang Bogor di kampung, tetap tagihannya sampai ke kampung. Jadi saya juga nggak mau ditagih lah. Kenapa aturannya bagus? Ya, jadi konsisten dan ditegakkan konsisten, tidak ada suap-suapan. Ya, ini PR kita ya. Kita tidak mencela dan mempermalukan kita sendiri, tapi PR. Masyarakat Jepang meskipun salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia, tapi mereka tidak memiliki pembantu. Orang tua bertanggung jawab atas rumah dan anak-anaknya. Memang pembantu menjadi sesuatu yang sangat-sangat mewah dan mahal. Jadi biasa mandiri. Oh iya, suatu saat ada sedang di masjid nih, mau masuk masjid, ada nenek-nenek keluar dari mobil. Terus anaknya juga keluar, remaja gitu ya, mungkin mahasiswi. Nenek pakai tongkat, nggak ditolong tuh. Waduh, saya pikir anak Jepang ini ke orang tua udah susah jalan, harusnya mah dituntun, ditolong. Ini kurang adab nih, kurang akhlak, kan bagusnya mah dipapah gitu ya. Terus saat ceramah, nah di antara yang pendengar ceramah itu perawat. Anak-anak Jepang ini ke orang tua kok kayak gitu ceramahnya. Ngacung tuh perawat, salah. Anak itu sangat ingin nolong, itu nenek yang gak mau ditolong gitu. Saking mandirinya. Nenek itu justru gak mau serba ditolong karena tetap ingin berusaha mandiri sampai sepuh kayak gitu. Ini juga hikmah, benar? Wah, kalau orang Jepang oleh Allah dikasih hidayah ya, langsung misalkan Allah menakdirkan jadi muslim yang soleh, sehingga nama amalnya luar biasa, betul? Dan jadi dakwah itu. Dan jika Anda pergi ke sebuah restoran prasmanan di Jepang, Anda akan melihat orang-orang hanya makan sebanyak yang mereka perlukan tanpa limbah apapun.
tidak ada sia-sia, benar, dan dibereskan sendiri. Saya sering lihat di undangan-undangan tuh lihatnya di kolong kursi, Pak. Aduh, banyak tuh. Jadi ke undangan tuh kita tuh sejenis perbaikan gizi gitu ya. Nggak tahu, terutama santri mungkin ya. Kalau mendengar akikah tuh, mana yang melahirkan ya? Hararamil. Hadirin saya mohon maaf, dosa nih ya. Tapi ya begitu, kita tuh lapar mata. Ini lihat ambil, ini lihat ambil. Ini lagi ngambil aja udah lihat ke tempat lain. Mana lagi nih? Jadi ini lagi memasukkan soto, matanya udah scanning. Nanti ternyata kepedesan, nggak cocok, rasanya nggak sesuai. Tolongin dihisab itu. Makanya kalau ada acara pernikahan anak, bukan pelit ya, lebih baik nambah daripada bersisa. Gitu. Kalau bersisa jadi mubazir. Saya mah niatnya ngasih makan kucing. Kucingnya nggak jongkeng, hadirin, kalau sebanyak itu. Kucing mana yang mau nelen sebanyak itu? Bisa kemerkaan. Bahasa Sunda teh unik ya, ngejongkeng. Tingkat keterlambatan kereta di Jepang adalah sekitar 7 titik-titik per tahun. Berapa titik-titiknya apa kira-kira? Ini kereta Jepang per tahun itu ada keterlambatan sekitar 7 titik-titik. Titik-titiknya apa? Setahun ini akumulasi 7 jam setahun. Terus 7 menit, aslinya 7 detik. Dasar kita mah telat terus. Jadi 7 jam. Dasar biasa telat, setahun 7 jam normal. 7 menit, 7 detik setahun, saking presisinya tuh. Juga pernah kebawa kereta terawas, beda stasiun. Karena yang jemput juga, aduh astagfirullahaladzim. Ini saking kan pengalaman kebawa, jadi balik lagi. Nah, waspada nih, karena pintunya kan nggak lama, jadi sudah siap-siap. Akhirnya sampai di satu stasiun. Wah, ini si Kaseng siapa? Shinkansen ya. Buat keluar aja. Nah, lupa yang jemputnya beda pintu. Atau mau ngobrol nggak bisa, hadirin, baca nggak ngerti. Ini wifi juga habis. Gimana ini? Ada orang jangan, nggak ngerti. Satu-satunya cara adalah doa. Sudah cari gitu, diam aja di tempat itu, udah deket tiang, pasti ada yang nyari lah ke sini. Alhamdulillah selamat, hadirin, balik ke Indonesia. Nah, saking presisinya mereka menjaga waktu, makanya ceritanya sih di pesantren ini juga berusaha begitu. Kalau apel telat sejam, telat semenit, telat sedetik, sama, yaitu telat. Kita yang selalu presisi itu adalah azan maghrib, ya kan? Bahkan kalau bisa dicari Indonesia bagian timur. Jika Anda bertanya kepada mereka, apakah arti pelajar? Mereka akan menjawab, pelajar adalah titik-titik. Jawab, titik-titiknya apa? Pelajar adalah titik-titik. Cung, yang tahu jawabannya pas, hadiahnya umroh. Amin ya. Pertemuannya di depan Masjidil Haram ya. Pelajar adalah titik-titik. Orang Jepang menganggap pelajar adalah titik-titik. Nah, titik-titiknya apa? Cung, atulah. Ngacung. Apa aja? Bicara deh, jangan takut. Masa depan bener ya. Ayo. Umroh deh ya. Mudah-mudahan kita ketemu di depan Masjidil Haram ya. Nabung dari sekarang deh. Allah Maha mendengar, hadirin. Kalau Allah mau dan nikah belum deh.
Nah pas nikah diajak oleh mertua, hei umroh gitu. Tenang ya, belum tentu mertuanya yang itu ya. Mereka akan menjawab, pelajar adalah masa depan Jepang gitu. Jadi memperlakukan pelajar itu sama dengan memperlakukan masa depan. Orang menganggap remeh pelajar berarti menganggap remeh masa depan. Ingat yang kakek-kakek nanam pohon kurma itu? Sambil gemeter nih, udah sepuh sekali. Nanam pohon kurma kecil. Kata khalifah, kek. Udah sepuh nanam kurma. Atau kurma tumbuh, kakek meninggal. Kapan bisa menikmati kurmanya? Gak gitu-gitu amat ceritanya ya saya. Bukankah kita sekarang makan kurma justru dari pendahulu-pendahulu kita? Mengapa kita tidak mau berbuat sesuatu untuk generasi sesudah kita? Mikir men. Nah ini rajanya ini Mang Memen. Wah bener juga nih si kakek. Bukankah saya juga dapat kerajaan adalah dari jerih payah pendahulu saya? Bukankah saya menikmati banyak hal dari perjuangan pendahulu? Kenapa saya enggak melakukan sesuatu buat generasi yang akan datang? Ini si kakek benar, walau sudah sepuh tetap berjuang untuk generasi yang akan datang. Kek, pengawal ambilkan uang sini. Akhirnya diminta 1 pundi emas. Kek, terimalah kek. Kakek sudah menyadarkan saya bahwa kesempatan hidup saya adalah untuk mempersiapkan generasi yang akan datang lebih baik. Kakek sudah mencerahkan diri saya. Terimalah kek. Si kakek bilang begini, alhamdulillah baru juga menanam sudah berbuah gitu. Mengerti nggak ini teh? Apa? Pasti hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya hiduplah jangan egois. Pikirkan khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Kita harus doakan orang-orang Jepang supaya dapat hidayah. Wah, kalau gitu nanti mereka lebih soleh dari kita. Ya nggak apa-apa. Kita harus senang lihat orang lain lebih baik dari kita. Betul? Bahkan kita harus menempatkan diri untuk jadi jalan kesuksesan orang lain. Orang sukses itu adalah orang yang menyukseskan. Guru yang bagus adalah guru yang mendidik murid-muridnya supaya lebih pintar dari dirinya. Kalau guru pengen pintar sendiri di kelas, itu guru error. Semua murid itu nilainya 2, yes, gak ada yang berani ngelawan saya gitu. Eta guru liur. Bahaya itu guru itu enggak. Kalau ngasih murid ilmunya dikit-dikit karena gak mau disaingi, ingin paling pintar di kelas. Guru hebat adalah yang membuat muridnya jadi hebat. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang banyak menciptakan dalam tanda kutip para pemimpin baik. Kalau dia hanya ingin hebat sendirian, enggak benar itu. Makanya orang tua itu harusnya berjuang keras agar anaknya lebih baik. Dan kalau kita dapat penghargaan, nah harusnya kita sadar bahwa ini adalah jerih payah orang tua kita. Saya sangat-sangat mengakui jerih payah orang tua dan guru. Maaf Pak, Bu, ini mah cerita sedikit ya. Ayah saya seorang pemuda desa, kemudian jadi guru. Waktu saya lahir, ayah saya masih guru. Lahir 62. Karena mungkin dulu bapak senam ya, guru. Jadi gimnastik, jadi gimnastiar gitu aden. Itu teh sejarah. Lalu ayah saya tahun 66 jadi tentara. Nah, jadilah anak tentara, anak prajurit. Bekas-bekasnya sampai sekarang kerasa.
ditempa, disiplin, harus teratur, nutup pintu, nggak boleh bunyi, sendal nggak boleh taktuk nggak boleh bunyi, makan nggak boleh cuplak ceplak. Kalau adik berantem, kakak harus tanggung jawab. Maksudnya tiga-tiganya gitu harus. Kan anaknya 4. Pernah suatu saat yang paling kecil itu anak laki-laki kecil pulang nangis, berantem. Adeda maju, nangis lagi. Oh, saya terpanggil, nangis hadirin. Udah gede, lawannya gede. Jangan mengetawakan hadirin. Jungkir, oh begitulah dulu. Berbekas sampai sekarang. Makanya di Darut Tauhid ini disiplinnya itu sebetulnya ini pendidikan orang tua. Orang tua dulu sangat-sangat peka. Kalau bangun tidur, rapikan selimut, rapikan sebelum keluar itu periksa. Pendidikan orang tua berbekas. Terus guru, ibu wirausaha, ya tentara zaman dahulu walaupun perwira tetap rezekinya tidak melimpah untuk nutup tambahan. Ibu yang usaha bikin botol itu dulu mah Orson ya, titipin ke anak bawa ke sekolah karena ibu usaha berbekas aja ke sayanya juga jadi wirausaha. Jadi ini adalah benar-benar syariatnya syariatnya pendidikan orang tua, dan efeknya berbekas jadi mendidik santri. Pendidikan tauhid dari gurunya terus sistematis mendidik, manfaat bagi santri, jadi pahalanya ngalir. Dan inilah hidup kita, menempa diri agar manfaat banyak. Makanya yang ketiga orang beruntung yang bagaimana? Dakwah, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Gak boleh diam. Ya, saya berharap semoga semua pahala yang saya dapatkan mengalir kepada ibu bapak saya. Juga berharap semua perjuangan ini ngalir juga untuk guru-guru saya. Bukan hanya guru agama, tapi guru-guru matematik, biologi, dan itu pun membentuk, ya kan? Dan gak rugi menginginkan guru-guru jadi mulia. Waktu kita capek, kita yang beramal, guru dapat pahala, nggak apa-apa. Kita dapat pahala, guru dapat pahala, benar? Nah, kurang lebih itulah hadirin sekalian. Ada lagi yang mau dibacakan, Ustaz? Ustaz Fuad, apa kabar? Atau mana di belakang kursi gini? Jika boncengan di becak kita Ustaz ke tengah tuh. Begitulah sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti para pemimpin kita bisa menanamkan karakter seperti ini. Ya, mulainya dari mana kalau ingin bangsa ini berubah? Ya, mulainya dari keluarga. Keluarga mulai dari mana? Dari ibu, bapak, dari anak. Mulai dari diri kita. Siapa aja yang udah sadar, mulai dari diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 3M. Bagaimana? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari saat ini.